Sore hari ini kita akan seperti biasa bagi grup lagi. Dan kita mau reason kutipan ini lagi. Yang lanjut minggu lalu, terus baru kita masuk kutipan baru ya. Jadi yang harus di reason ya. Yang harus di reason. Ini kita pasang. Tolong reason apa dalam terang ini, dalam yang kehidupan sekarang lah di akhir zaman ini ada tiga peranan ya. Setan, God, dan saya. Oke. Nah, tolong uraikan apa peranan dari tiga ini. Selengkap-lengkapnya, oke? Bisa? Boleh bisa, gitu? Berdasarkan kutipan ya? Ya, berdasarkan kutipan apa peranan setan, God, sama saya. Oke? Itu dia. Ya, kalau gitu kita akan bagi grup ya. Apakah semua sudah tahu soalnya? Sudah bisa? Oh. Sudah ya? Bisa. Oke, mantap. Kita akan bagi grup. Ini ada Oke, selamat berdiskusi ya. Gimana kalau dibagi 3? Jadi contohnya aku set. Ya, halo. Reimer yang belum join ya. Oh ya, Matthew silakan Matthew. Ya, Matthew, emak sama mama. Kamu belum connect lagi. Udah. Ya. Silakan Gimana Matthew. kalau Mak Linda fokus sama God-nya ya? Kalau Tamariska mau pilih yang mana? Gimana kalau salah satu setiap kita pilih 3 ini? Jadi contohnya aku pilih yang setan, terus Mak Linda pilih God, Tamariska pilih ini Dinda ya? Iya. Ya, terus Dinda pilih saya gitu. Gimana kalau dibagi 3? Nanti Kokore boleh ngelengkapin 3-3-nya ya, kalau menurut Kokore ada yang kurang. Grup lain sebenarnya Matthew, tapi tadi belum connect ke grup lain. Oh, oke. Gimana kalau 3-3, satu orang satu? Iya, boleh. Sembarang wih. Oh, kalau Bentar, Mak Kak. Linda gimana? Boleh, Matthew. Oh, Mak Linda mau pilih yang mana buat ini? Tadi Matthew ngomong God ya? Oh, enggak, Mak Boleh Linda lah, dulu God. yang pilih. Mak Linda mau pilih yang mana? Oh, ya Mak Linda setan aja dah. Oh, kalau Dinda, yang mana, Din? Aku Tuhan wis, Kak. Oke, aku saya ya. Oke. Ya. Baca sih yo, Kak. Bentar. Yap. Aku juga baca dulu. Yo Dinda.
Ya, Mak. Piye, Mak? Baca dulu. Ya. Berarti tadi cuman peran ya, perannya contohnya peran saya apa gitu kan? Nggih, Mas. Oh, Iya, oke. Mek. Perannya aja ya berarti. Sudahkah? Boleh kalau udah dapat meskipun satu boleh Mm-mm. biar langsung di ini. Oke. Mak udah, Mak. Sudah. Oke, silakan, Mak. Mak Jadi, dulu deh. ya, Mak dulu ya. Kalau Ya. untuk perannya setan ini mempunyai peran untuk meragukan umat-umat Tuhan. Yang dimana keraguan ini membuat umat-umat Tuhan yang sudah menerima kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan ini sering untuk tidak dipercaya dan banyak yang berdalih gitu. Jadi inilah yang menimbulkan keraguan yang dimiliki oleh umat Tuhan yang tentunya umat ini diragukan oleh setan ini. Keraguannya atas apa, Mak Linda tadi? Dia Atas meragukan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui kesaksian. Oke. Disampaikan oleh Tuhan. Itu Matthew. Ada lagi, Mak Linda? Boleh langsung semuanya atau boleh langsung semuanya? Ini yang dapat, Mak. Oke. Mak. Jadi keraguannya itu ya itu yang sudah disampaikan dan
oleh Tuhan ya. Meragukan, terus Mm-mm. Mak Linda meragukan sama ini ya, Mak. Membuat kesaksian itu tadi ya. Ya, meragukan apa yang sudah diterima toh melalui kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan. Begitu. Sehingga apa yang diterima itu menjadi satu tidak percaya dan banyak yang ditanyakan atau berdalih gitu loh. Oke, Mak. Jadi itu yang sudah disampaikan. oke. Aku setuju. Aku ya, Ya, Mak. ya Dinda. Ya, Dinda. Kalau aku peranan Tuhan di sini memberikan bukti. Karena kalau yang lain-lain kan Tuhan udah gak bisa campur tangan gitu toh. Kayak Tuhan kasih bukti yang harus dicari lagi oleh mereka yang diberikan, diselidiki lagi, tapi Tuhan tuh nggak bisa mengusulkan untuk menghapus ketidakpercayaannya gitu. Jadi tugasnya peranan Tuhan tuh hanya memberikan buktinya gitu kepada manusia. Gitu sih. Apakah ada tambahan? Oh, berarti maksudnya Tuhan itu memberikan kebebasan bagi manusia untuk mempraktekkan hak memilihnya gitu kan. Jadi Tuhan nggak maksa gitu kan perannya Iya, Tuhan Kak. di situ. Power of choice gitu loh, Kak. Karena emang Tuhan juga nggak bisa, di sini kan dibilangkan God does not propose to remove all occasion for unbelief, itu yang mana itu? Iya, itu Kak. Jadi kayak Tuhan nggak bisa. Kalau kita ternyata nggak percaya, ya udah Tuhan nggak bisa gimana. Yang penting Tuhan udah kasih gitu toh. Ditambah juga Tuhan udah kasih bukti. Dan kalau aku lihat di sini, Tuhan kasih bukti terus kayak dia ingin manusia itu pakai otaknya gitu, otaknya buat dipikir. Ini bukti Reason ini yo. ya reason atas bukti yang Tuhan sudah berikan. Itu kan perannya manusia. Nah, terus manusia juga perlu memilih ditimbang-timbang gitu. Jadi manusia tuh punya peran untuk mendengar. Jadi pendengar yang baik gitu. Kalau jadi pendengar yang baik kan berarti di sini kan God itu mengirim testimoni, terus testimoninya kita terima 100%, habis itu kita timbang ini benar atau enggak. Dan benar atau enggaknya itu harus dengan rendah hati, harus dengan roh yang lemah lembut, dan harus ditimbang benar-benar gitu. Nah, kalau semua bukti udah benar-benar apa ya? Jadi yang benar-benar, jadi yang salah kita tahu itu salah gitu. Jadi nggak ada abu-abu di situ. Jadi nggak ada alasan buat manusia untuk pilih pilihan yang salah. Kalau di situ aku lihat, nah sampai di titik itu berarti sampai benar-benar matang, ya konsekuensinya ada di tangan manusia, jadinya nggak di tangan Tuhan atau tangan setan, karena manusia udah sampai titik di mana dia bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dan Tuhan, aku baca
yang tadi Dinda bilang ya, Tuhan nggak menghilangkan doubt, kayak keraguan gitu. Kenapa ya? Gimana kalau keraguan itu Tuhan yang nyingkirin, gimana tuh jadinya? Mas Soisa udah dapat pertanyaannya kan, udah jelas kan? Atau ada yang dipertanyakan sama Soisa? Ini halo Kak Metiu, Mama Suisa baru masuk. Jadi dengar dulu ya. Tidak tahu pertanyaan juga. Pertanyaannya dari kutipan 3T P225, apa peran setan, Tuhan, dan saya? Nanti Mama Soisa boleh menambahkan ya. 3T P225. Jadi Matthew. Ya, Malinda. Ya. Jadi tiga peran ini yang dimana peran Tuhan dan setan ini yang membuat keputusan kita ya. Jadi sewaktu kita menerima testimoni dari Tuhan, Yap. yang tentunya testimoni yang benar, di situ setan berperan untuk membuat testimoni yang benar itu menjadi bagi kita, sehingga peran kita meragukan. Jadi menjadikan tugas kita kan memilih ini kan, kita kan hak memilih. Nah, di waktu kita menerima pekerjaan atau testimoni yang disampaikan oleh Tuhan, di situ kita tentunya mempunyai pilihan toh. Nah, pilihan ini terjadi karena ada setan yang meragukan kita kan. Nah, dengan diragukan oleh setan, di situ kita akhirnya mempunyai satu pilihan. Kita mau memilih setan atau God. Nah, dengan kita memilih salah satu yang tentunya kita harus selidiki dengan hati dan pikiran yang rendah hati dan mau untuk diajar. Nah, disitulah nantinya kita bisa memutuskan dari istilahnya putusan itu memang benar-benar putusan yang berbobot, yang dimana Tuhan sudah berikan bukti kepada kita. Karena keraguan itu pasti ada karena setan meragukan toh. Itu. Iya. Ini kelihatannya yang habis manusia jatuh dalam dosa ya, ini kondisinya. Iya, kondisinya udah ini. Terus ya, ini berarti kalau ya Malinda. Ya. Itu sih kesimpulannya Mak Linda. Tapi menurut Matthew sama Dinda bagaimana? Iya, Mak. Itu sih tadi kan Mas Matthew ada nanya. Kenapa Tuhan nggak langsung kerjakan keraguannya? Ya kalau misalnya Tuhan hapus keraguannya, itu sama aja manusia nggak ada power of choice-nya juga toh Kak. Iya, betul. Iya. Tuhan kan tidak menciptakan kita sebagai robot. Dia memberikan hak pilih. Tapi hak pilih itu pun tentunya dengan bantuan Tuhan kan. Dengan kita mau menyelidiki, terus dengan rendah hati, akhirnya Tuhan pun bekerja di dalam pikiran kita sehingga kita nggak salah mengambil keputusan untuk memilih yang benar gitu. Walaupun setan selalu berperan untuk menunjukkan keraguan kepada kita gitu. Kalau aku tadi yang menurutku penting dari Adinda itu yang Tuhan tidak menyingkirkan keraguan gitu kan tadi. Iya. Nah, ya, betul. Itu aku mikirnya kalau Tuhan nyingkirin keraguannya kan jadinya kayak Tuhan itu nggak adil gitu, malah
Tuhan menambah keraguan. Gimana menambah keraguannya? Kan setan kan kasih sesuatu. Nah, terus kita mau membuktikan itu benar atau enggak yang dari sesuatu yang dari setan itu. Terus Tuhan tutupin, terus kita jadi ragu. Kita jadi ragu sama Tuhan gitu. Kok ada yang ditutup-tutupin, ada apa gitu ya. Aku mikirnya gitu. Apa yang ditutupi? Ditutup itu Matthew? maksudnya Tuhan nutup bukti yang dari setan gitu. Kalau Tuhan nggak mengizinkan setan memberikan keraguannya, aku bisa mandang Tuhan itu, Tuhan ada sesuatu yang dia tutup-tutupin, tapi Tuhan itu fokus sama pekerjaannya untuk menyampaikan kebenaran, tapi dia nggak menghalang-halangi keraguan yang dari setan gitu. Aku mikirnya kalau Tuhan galang-galangin yang setan sampein, keraguan yang setan sampein, aku juga ada kecurigaan ini kok Tuhan kelihatannya nutupin sesuatu dari setan. Apakah ada yang sesuatu yang benar dari setan? Justru malah menambah keraguan gitu kalau aku lihat. Makanya itu penting kalau Tuhan itu nggak propose untuk remove all occasion from unbelief gitu. Aku mikirnya gitu. Aku juga bisa terima yang tadi juga. Ya, berarti boleh di ini. Freedom of choice. Halo. Sudah kembali. Kita kembali sudah. Cepet. Nggak kerasa ya, Matthew. Oke, gimana? Sudah tersimpulkan? Ya sejauh ini. Oke, kalau gitu kita akan ini ya, lihat ya hasil-hasilnya. Oke, kita mau lihat sini. Ada ini ya, 3. Kita mau bikin bagan lah supaya rapi. Nah, tadi bagannya kok nggak ada. Oh, ini. Kecil banget. Bisa lihat ya bagannya. Kecil banget ya, saya. Nggak usah bagan lah. Oke. Ya, jadi yang pertama ada setan. Terus ada siapa? God. Dan ada saya ya. Iya. Dan ada saya, oke. Oke, setan dulu ya. Setan dulu. Kita mau minta dari grupnya. Room 1. Kak Nengah, Kokore, Amanda. Tolong perhatikan room 1 yang lain. Kita cuma ada 3 room. Nanti setuju atau enggak gitu. Silakan. Tolong sebutkan satu poin dulu. Ya, sebutkan satu poin dulu ya. Oh, Kokore yang ngomong. Iya. Oke, Kokore apa satunya? Menunjukkan keraguan. Oke. Oke. Apakah semua setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kita minta grup 2. Aca boleh?
Ayo Aca. Tadi yang di sini Aca. Yanti. Setan itu menunjukkan keraguan. Yang keduanya, Cak. Yang keduanya itu adalah Yang setelahnya menunjukkan keraguan apa, Cak? merancang keberatan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan nanti. Terima kasih, Aca. Itu jawaban yang kedua kita ya, Gey. Terima kasih Kak Sasha. Oke, jadi merancang keberatan akan kesaksian yang Tuhan kirimkan. Ya? Oke, semua setuju itu? Setuju. Oke, jadi dia bilang kan, dia punya kemampuan. Jadi peranan setan tuh berdasarkan apanya? Kemampuan. Aduh, ini jadi kita harus ngerti nih. Dia punya kemampuan sudah lihai sejak Eden kan? Setuju itu? Iya. Ya kan? Jadi Setuju. dia Cece. dari di Iya. surga, dari Eden, kemampuannya sudah meragukan, betul nggak? Meragukan apa yang pertama kali dia ragukan? Apa yang pertama kali dia ragukan? Kesaksian tentang Tuhan. Apa kesaksian tentang Tuhan yang pertama kali dia ragukan di Taman Eden? Oh, Tidak boleh makan. Dia bilang apa? Kamu pasti You akan shall not mati. surely die. Kamu tidak akan mati. Kalau Tuhan bilang, mati. Kamu pasti mati. Jadi apakah keraguannya itu selalu yang bertentangan dengan apa kata firman Tuhan, kan? Ya. Iya, Cece. Nah, jadi keraguannya itu selalu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya apa rancangan keberatannya tadi yang setan berikan sama Hawa? You shall not surely die. Nah, Tuhan kirimkan apa? Kalau makan mati. Dia kasih keraguan dan keberatan akan kesaksian yang Tuhan berikan. Dan cara kerjanya setan di akhir zaman, peranannya setan sampai akhir zaman selalu sama itu caranya. Metodenya. Jadi kalau ada yang meragukan, itu dari siapa semua? Setan. Setan, itu dia. Terus mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, kesaksian-kesaksian atau terang yang Tuhan kirimkan. Setan. Ya, sudah jelas-jelas kita harus tinggalin makanan-makanan yang apa? Ikan. Malah bilang Tuhan masih makan ikan, itu siapa itu? Kalau bukan dari setan, ya kan? Betul nggak? Nah, itu semua. Oke? Jadi itulah setan punya kemampuan meragukan orang-orang yang mau diragukan ya. Oke, setan kita mantap semua. Sekarang God. Kita mau dengar dari kelompok Mama. Siapa yang mau perwakilan? Kalau dari kelompok kita cek. Manda. Dinda, Ma. Dinda, sorry. Ya, Mak. Kalau dari kelompok kita, God memberikan bukti. Oke, thank you. Terus kalau dari apakah setuju semua? Setuju. Dari kelompok lain? Setuju. Oke, kalau dari kelompoknya Kak Sasha lagi. Ada lagi? Anak-anak dari Ian atau Itin ada?
Ada anti yang tadi satu lagi Tuhan menyampaikan kesaksian. Ya, bentar. Tuhan mengirimkan pointed testimony ya. Iya. Oke. Ada lagi dari kelompoknya? Apakah yang lain setuju? Kalau nggak ada suara berarti setuju ya? Oke, kalau gitu kelompok Kak Nengah, Kokore, dan Dinda. Ada lagi atau sudah cukup? Kak Re sama Manda, Kak, maksudnya. Ya, dari kelompok Kak Re, Kak Nengah, sama Manda. Ada lagi? Sudah cukup? Iya, Kak. Kita setuju, Kak. Oh, nggak ada lagi. Berarti semua setuju? 2 saja? Iya, Kak. Kita ada lagi. Ada satu lagi, Pak. Oh, ada satu lagi. Gimana? Kalau kelompoknya Mak Matthew, apakah 2 saja atau ada satu lagi seperti kelompok Kak Sasha? Aja sih. Oke. Kita mau tanya sama kelompoknya kelompoknya siapa? Kelompoknya Itin sama Ian. Apalagi satunya kalau ada? Ganti Sasha atau Kak Ian? Gantian. Oh, Ian mau, Ian? Sama kayak Itin tadi barusan. Masa ya? Oh, ada satu lagi. Yang ini. Tuhan, yang Tuhan tidak mengusulkan itu ya. Di situ ada Tuhan tidak mengusulkan untuk menghapus. Tuhan tidak mengusulkan untuk menghapus semua kesempatan yang di part itu. Yang ingat ya, Yan? Nah, itu tambahnya kita. Yang lain setuju nggak itu? Lupa. Setuju. Nah, Tuhan tidak menghapus keraguan, kan? Kalau misalnya Tuhan hapus keraguan, apakah di Taman Eden langsung dihapus? Betul nggak? Setan nggak usah di Eden, betul nggak? Iya. Nggak usah ada setan kalau Tuhan bisa menghapus keraguan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena apa? Karena memang Tuhan ingin orang-orang bisa ngelihat karakter setan sendiri, kan? Tuhan bisa saja mau langsung menyingkirkan setan, tapi tuduhannya setan jadi benar dong, kayaknya benar kan? Walaupun itu adalah hak Tuhan untuk menyingkirkan setan. Oleh karena itu dia punya tuduhan harus dibuktikan apa? Salah. Itu dia. Apakah dengan waktu itu Adam dan Hawa tidak mengiyakan keraguan setan, tuduhan setan salah atau benar? Salah. Tapi karena dia iyakan tuduhannya setan, jadi tuduhan setan benar kan? Dan dikasih kesempatan kedua, apakah kita sekarang untuk buktikan bahwa Tuduhan setan salah. Tuduhan setan apa? Salah. Itu dia. Itu tugas kita. Kalau Tuhan bisa menghapus keraguan, setan sudah lama dihapus dari muka bumi ini. Betul nggak, saudara-saudara? Ya kan? Itu dia. Ya. Oke, sekarang mau dengar sayanya. Oke. Oh iya, kita mau tutup sabat dulu di Manado ya. Kita di bagian Manado dan Bali, Wita, ini udah di sini udah terbenam. Kita mau berdoa dulu. Dan kita minta kesediaan dari, bolehkah Mama Soisa untuk doa tutup sabat? Makasih Mama Soisa. Boleh, Cece. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di mana Tuhan sudah jaga kami sepanjang hari Sabat ini. Kami boleh lalui semua karena kasih anugerah Bapa dalam kehidupan masing-masing kami. Dan kami boleh ada pada penutupan hari Sabat. Bapa di sorga, kami akan masuk dalam minggu perjuangan kami. Kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami, Bapa.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah masing-masing kami memilih untuk tetap bergantung berharap hanya padamu Bapa. Hanya kepadamu kami berserah dan meminta kekuatan dan kesanggupan dan hikmat dari sorga, agar kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Terima kasih ya Bapa atas penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tetap kami rasakan sampai detik ini, Engkau yang sama tidak pernah berubah. Bapa di sorga, berkati Cece Gedi yang mengajar kami pada saat ini, tambahkan kuasa dan hikmat dan akal budi bagi hamba-Mu, agar hamba-Mu ini tetap sabar menuntun kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang dapat mempertemukan kami dengan Bapa dan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di jalan sempit ini sampai melihat Yesus di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat minggu berjuang semuanya. Mantap. Selamat minggu berjuang. Yang di bagian ada. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Oke. Iya. Aca ya. Oke. Oke, sekarang kita mau dengar saya, bagian manusianya atau saya ya. Kita mau dengar dari kelompok Dinda, Matthew dan Ma. Kalau saya putus ya? Harus ini dengan rendah hati dan lemah lembut mempertimbangkan kedua bukti dari setan dan Tuhan. Oke, jadi yang ngasih bukti setan juga? Oh bukan. Ya, Meti. Keraguan dari setan. Ya. Jadi apakah kita mau menyelidiki keraguan dari setan? Berarti menyelidiki dan jadi yang diselidiki itu bukti dari Tuhan yang diselidiki. Jadi itu saja bagian saya. Yang diselidiki itu bukti dari Tuhan dan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, lalu ya kalau yang dari setannya sama juga Kak, diselidiki ini kalau apa akibatnya gitu. Kalau misalkan apakah di kutipan bilang begitu? Berarti dengan hati-hati menyelidiki bukti yang Tuhan berikan dengan pikiran yang rendah hati dan roh yang mudah diajak. Oke, jadi itu ya? Yap. Oke, bagaimana yang lain? Apakah setuju itu sayanya? Cacat dan mudah. Halo Cece. Ya, Mama Soisa. Ya, reason Mama Soisa seperti ini. Harus rendah hati dan diajar dan memutuskan. Apa artinya? Harus ada pilihan. Nah, jadi kita belajar dalam dua hal ini, Cece. Untuk kita bisa ambil pilihan atau keputusan yang tepat. Kalau setan punya kan tadi meragukan. Kalau Tuhan memberikan bukti. Jadi kembali kepada pribadi untuk memilih yang benar. Gitu, Cece. Oke, thank you. Oke, bagaimana? Semua sudah setuju itu? Boleh dibungkus atau gimana? Belum, sekarang masih ada. Oke, bagaimana dengan grup Kak Nengah dan Mandas? Masih ada atau sudah boleh?
Kak Manda dan Kak Nengah, apakah sudah boleh dari yang itu atau masih ada? Kalau Tengah. kalau Manda. Iya, Manda Tengah. Tante. Manda dulu deh. Ya, kalau menurut aku sih, ya boleh lah. Dah. Oke, thank you. Ini kalau misalnya Tante Nengah ada kadang gitu, Kak. tambahan ya. Oh, oke. Coba. Kalau tambahan ini menurut yang dari grup kami ya. Boleh, Kak. Dapat perannya untuk saya itu. Kalau dilihat dari kutipannya, di sini kan ketika manusia dihadapkan kepada keraguan dan setan, manusia itu memiliki banyak alasan untuk berdalih ya kan, dan memiliki banyak ruang keraguan. Nah, tetapi di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk dapat mempertimbangkan, memikirkan dengan bukti yang diberikan supaya mereka dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Tentunya yang tepat sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oke, jadi hampir-hampir sama dengan ini ya Kak Nengah ya? Hampir sama dengan ini. Ya. Oke, thank you Kak Nengah. Oke, kita mau lihat yang bedanya dari Itin. Punya grup. Silakan. Coba Kak Ian. Kak Ian, sorry. Ian nih, Cia. Oke, Ian, silakan. Apa peranan saya? Harus lebih banyak pertimbangan dan apalagi pertimbangan dan mempelajari setiap bukti yang Tuhan kasih. Oh, jadi mempertimbangkan setiap bukti yang Tuhan kasih gitu? Ya. Oke. Ya, ini. Bukan di bagian itu. Yang ini, Cia. Oke, yang mana? Yang bagian banyak yang menganggapnya sebagai suatu kebajikan, tanda kerja kecerdasan, lalu di dalamnya lalu menjadi tidak percaya dan mempertanyakan dan berdalih. Itu masih di bagian saya. Oh, jadi saya ketika saya belajar saya juga berdalih gitu, Itin? Jadi apakah Itin di saat Itin belajar, Itin cari bukti, Itin juga kasih berdalih gitu? Itu bukan di saat saya belajar, Mice. Tapi apa? Itu kayak ini bagi yang Itin mengerti ya, Mice. Itu bagian Itin ini apakah yang Itin mengerti atau yang didiskusikan sama grup tadi? Ada yang didiskusikan dengan grup. Oke, lanjut. Jadi boleh tambah sedikit? Oh iya, habis Itin ya, Tante Nengah. Oke. Oh iya, boleh. Silakan, Itin. Ya, Mice. Jadi begini ya, Mice. Jadi pokoknya bukan di saat waktu saya menyelidiki, tapi waktu ketika kayak diragukan setan, itu kayak jadi tidak percaya dan mempertanyakan berdalih. Nah, baru di poin selanjutnya lagi tuh saya itu ketika dia ragu atau tidak percaya sekarang atau mempertanyakan, dia perlu untuk menyelidiki gitu, dia punya keraguan. Jadi DP urutan kayak gitu di sayanya. Jadi saya awalnya ragu, terus saya menyelidiki gitu. Ya, jadi gitu, dari tidak percaya mempertanyakan, sekarang dia perlu menyelidiki dengan hati-hati, dengan rendah hati, supaya bisa memutuskan gitu. Oke, Itin dapat kok poinnya. Oke, Kak Nengah.
Enggak jadi karena sudah hampir sama dengan Itin tadi maksudnya saya itu menjelasin kenapa kita berdalih. Biasanya itu kan berdalih itu cenderung respon kita sebagai manusia muncul karena ketika setan memberikan suatu keraguan-raguan, ya kan? Tapi di sini karena ruang dan kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk lebih menyelidiki lagi, belajar lagi sehingga kita bisa membuat pertimbangan yang benar. Oh, oke. Wow. Oke, jadi harus belajar lagi ya untuk mempertimbangkan yang benar ya, Kak? Iya. Oke, mari kita lihat di sini dan kita akan akan pisah kelompok lagi, ya. Jadi di sini bagian saya kan? Bagian saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang banyak ini adalah orang-orang yang a humble and teachable spirit? Itu pertanyaannya. Gimana? Coba kita reason sama-sama dulu. Enggak. Gimana itu? Bukan. Orang yang banyak orang ini ya, Mice. Dan dia bilang, wih mantap banget ini, gitu. Dari mana Tuhan tahu itu bukan? Yang jawab bukan tadi. Many things appear to a mark of intelligence in them. To be unbelieving and questionable. Jadi apakah many itu adalah itu yang humble mind dan teachable spirit? Bukan. Bukan. Gimana Itin? Oh, jadi ya jadi tadi kan kita waktu kita diskusi memang kan kita bahasnya by ini kan dari satu kalimat gitu. Nah, jadi pas kita sampai di poin yang ini many think it a virtue itu. Nah, di sini many itu kan kita bilang banyak dan banyak ini yang akhirnya itu kita masukkan di situ tuh sebagai di bagiannya saya gitu, Gay. Oh, gitu. Nah, ini kita masukkan sebagai bagiannya kita gitu. Kita anggap itu sebagai bagian saya gitu sih, Gay. Iya. Oke, bisa Kak. Ngerti. Oke. Nah, sekarang coba pikirkan Itin gimana Itin dulu. Itin gimana? Apa yang Itin lihat? Begini Mince, kalau dari Itin belum bisa lihat kalau itu bukan yang teachable spirit dan humble mind. Maksudnya kan tadi Mince bilang apakah orang-orang yang many ini apakah dia itu humble mind and teachable spirit gitu. Oh, kalau berdasarkan itu bukan Mice maksudnya berbeda. Jadi apakah peranan yang udah jadi Itin yang suka mempertanyakan, meragukan itu posisinya apakah pakai jalan humble mind dan teachable spirit atau setan punya jalan Itin? Itu setan. Oke. Jadi apakah di sini Itin kalau misalnya lihat konteksnya apakah di sini orang yang many ini aku nggak mau bilang dulu. Sekarang aku mau kasih tahu sesuatu. Coba di reason ya. Oke. Saya di sini bisa mempunyai 3 peranan. Tolong didiskusikan apa 3 peranan tersebut. Jadi kan saya tanya kan, saya ada peranannya apa? Nah, tapi di saya ini saya bisa jadi mempunyai 3 peranan. Tadi saya dengar ada yang bilang pilih. Nah, kirain ke situ. Nah, apa 3 peranan yang bisa menjadi peranan saya? Nah, boleh gitu? Oh iya, bisa. Boleh ya?
Bisa ya. Jadi tolong cari tahu dari kutipan ini apa 3 peranan yang bisa menjadi peranannya saya, tapi saya cuma bisa pilih satu, betul? Tapi ini kemungkinan peranan yang bisa saya ambil dalam konteks dia punya cerita dalam kutipan ini. Oke? Oke, mantap. Oke, selamat berdiskusi ya. Tunggu dulu. Oke. Ini oke, kita mau ini ya. Coba satu lagi. Oke, selamat berdiskusi. Tunggu ya, kayaknya aku mau ini lagi. Oke, ini bagus kayaknya. Belum ya. Oke, dadah semuanya. Dadah. Bye-bye. Grup. Hello. Ini grup kita ya? Ya, main session. Oh, oke. Silakan satu-satu. Ada Ray, ada Ian. Oke. Mama Yos. Mama Yos pindah. Iya. Oke, ayo Ian. Sama-sama kita ini. Tadi jadi ada 3 kan? Kita punya kita punya role di situ berdasarkan 3T 255. Oke. Ya. Jadi kalau dari kita, itu yang role yang pertama itu kan yang tadi sudah dibahaskan, yang bagian kita itu selidiki dengan hati-hati, pikiran yang rendah hati, semangat yang dapat diajar, ya kan? Sehingga kita bisa memutuskan dari apa yang kita sudah selidiki. Itu yang pertama. Nah, terus kalau menurut kita yang kedua itu adalah banyak di situ yang di awal kalimat itu yang menganggap, yang mereka tuh berpikir bahwa ini itu adalah kebajikan, satu tanda. Jadi mereka ini apa istilahnya mempertanyakan dan berdalih. Nah, berarti ini kan kalau yang tadi yang tadi kita udah bahas, berarti kan ini bukan ini udah roh, so istilahnya udah roh yang lain kan, gitu kan, udah roh setan lah yang ini. Itu menurut kita. Jadi dia question. Nah, tinggal yang satu lagi. Kalau menurut kita, yang kalimat berikutnya, those who desire to doubt will have plenty of room. Nah, those ini siapa gitu? Nah, those ini berarti kan bagiannya kita kan itu ya, Ray. Gitu. Yang kita doubt lah, kita menjadi ragu gitu. Gitu. Gimana? Iya, jelas sekali ini. Sebelumnya ke Ian, gimana Ian? Coba Ian. Coba Dengan Ian dari nanti Syasha punya penjelasan bisa melihat ada yang sama atau beda atau ada bagaimana? Yang Ian mau tambahkan? Kurang ngerti sih. Maksudnya bahas apa ya? Tadi putus. Oh.
Ya. Kak Ray coba ini ya, coba jelaskan Ian ya. Sekalian Kak Ray juga mau lihat apa sudah mengerti seperti yang nanti Syasha bilang. Jadi yang pertama itu, ini judulnya positif. Yaitu orang yang sungguh-sungguh rendah hati mau cari kebenaran, cari tahu. Yang kedua itu, mempertanyakan dan berdalih, berarti itu negatif. Nah, yang ketiga itu kayaknya mau netral, tapi sebenarnya nggak jelas kemana gitu, kayak som-som kuku. Nah, itu kesimpulan Kak Ray yang tadi dijelaskan sama Anti Syasha itu, detailnya itu ada di kutipan. Yang pertama itu apa Kak Syasha? Ya, dia kayak humble mind, teachable spirit kan. Jadi apa yang Tuhan bilang, terima pikirannya dan juga mau belajar sungguh-sungguh lagi. Itu yang pertama. Jadi itu sudah pasti posisi yang bagus lah ya. Tapi yang keduanya ini malah posisi yang kedua ini mempertanyakan jadi seperti kayak inilah ya, keraguan-raguan gitu kan. Dan berdalih lagi. Nah, yang ketiga ingin ragu. Jadi sudah kayak ada keinginan untuk kayak ragu-ragu gitu. Nah, Ian bisa lihat nggak dari 3 penjelasan itu? Bisa. Coba Ian jelaskan sesuai dengan yang Ian dapat, yang Ian bilang bisa. Kita mau dengar ya. Tentang ini kan yang bahas apa tuh? Pertanyaannya dulu, pertanyaannya apa? Iya, bisa dengar Ian? Pertanyaannya Ian, nah, pertanyaannya apa baru nanti jelaskan. Jadi putus boleh diulang tadi penjelasannya yang bagian situ dah. Persis sekarang. Pertanyaannya, maksudnya Ian ada ingat pertanyaannya? Enggak, waktu itu enggak ingat maksudnya atau enggak ingat. Nah, coba dicatat ya. Oke. Apa kemungkinan peranan dalam cerita ini di kutipan kemungkinan peranan berarti manusia ya dalam cerita di kutipan ini atau ada manusia 3 ya, itu Ray? kita ya. 3 peranan. Ya ada 3, sorry, udah ditentukan 3. Oh ada 3. Dari 3, iya dari 3-3-nya itu yang Ian bilang tadi bisa itu apa kira-kira? Yang mana aja atau apa aja? Dari saya itu kan peranannya itu. Iya, yang Ian dapat aja. Kita mau dengar. Tadi Kak Ray ada bilang, coba. Ya? Nah, yang positif tuh seperti apa di kutipan itu bilangnya? Oh iya. Memberikan bukti dan selidiki. Habis itu dengan hati pikiran yang rendah hati. Hati yang rendah hati lah. Oh, apa namanya? Jadi ini yang memberikan bukti ini bagian manusia atau? Itu bisa oh iya. Tadi bilang humble. Atau mulai dari yang humble mind atau yang karena kan tadi kita sebelum ke sini kan ada 3 bagian, iya. 3 Tuhan, setan, manusia. Nah ini kita sekarang lagi fokus ke manusia ya. Iya. Iya. Diselidiki dengan rendah hati dan semangat dapat diajar. Nah, oke. Terus yang berikut? Pikiran rendah hati. Iya. Teachable spirit itu semangatnya
Yang kalau yang tadi yang mantep, ini yang nggak mantepnya apa? Yang yang negatif. bertentang. Oh, apa tidak percaya, terus paham dengan ragu poinnya tadi yang dan aku jadi mengerti aja. Aku setuju sih dengan Itin. Apa tuh? Oke. Itu aja sih. Coba tanya Anti Syasha yang bagian kedua seperti apa. Terus Ian ini ya, coba ikuti. Boleh Kak Syasha jelaskan Boleh. yang bagian? Iya. Nah, jadi yang bagian yang kedua itu adalah mereka yang tidak punya humble mind dan tidak punya teachable spirit. Ya. Jadi di situ mereka apa? Mereka unbelief kan? Mereka nggak percaya. Terus mereka apa? Mereka malah mempertanyakan dan mereka itu berdalih gitu. Jadi udah ada dua kan. Nah, Ian ngerti nggak sampai di situ, Ian? Mengerti. Nah, jadi yang kedua itu adalah mereka yang nggak percaya, mereka mempertanyakan dan mereka malah justru malah mereka justru berdalih gitu terhadap yang testimoni yang testimoni yang Tuhan kirim. Gitu, itu yang kedua. Oke. Terus Ray, yang ketiga Ray. Boleh tanya Kak, yang di kedua jumlahnya sedikit atau banyak kira-kira Ian? Nah, coba Ian lihat di situ. Di kutipan yang di situ banyak atau sedikit? Coba Ian lihat. Orang-orangnya itu. Banyak. Berarti bisa kita simpulkan kalau yang poin negatif ini banyak, berarti yang poin pertama yang negatif itu lebih banyak atau apa Ian? Lebih banyak poin negatif. Oh, lebih banyak lagi yang lebih ini ya. Kalau kebalikannya dari banyak lebih banyak gitu. Oh, lebih sedikit. Nah, gitu. Itu yang secara ini aja ya. Walaupun kita nggak dibilang lebih sedikit, tapi kita bisa ambil kesimpulan kalau banyak yang nggak teachable dan humble spirit, berarti lebih sedikit yang teachable. Itu kesimpulan di luar ini aja sih. Di luar. Kalau bilang lebih banyak lagi, berarti sudah bukan comparison itu namanya. Sudah kayak skala aja, sudah kayak ini aja pengertian yang luas. Jadi sekarang yang ketiga itu, kalau nggak salah tadi yang ketiga itu membuat ingin ragu sendiri gitu. Jadi hal-hal yang membuat keraguan, jadi kayak ada keinginan. Jadi pengen ragu aja gitu, ada desire kan. Jadi memang kalau orang pengen ragu kan kelihatan dia akan cari-cari alasan gitu contohnya. Akan banyak alasan. Kira-kira itu ya Kak Syasha yang nomor 3 atau ada tambahan? Kalau kita yang ketiga itu. Oh ya, sama. Jadi Ian boleh dapat yang poin 3. Oh iya, ngomong poin 3 itu kayak apa ya tadi? Biar bisa. Poin 3 itu kayak mau netral Ian. Ian misalnya dibilang gini, Ian mau apa? Mau A atau B? Oh, aku mau C gitu. Atau AB atau BA. Nggak mau pilih yang pasti gitu, nggak berani gitu. Nah, itu juga bisa. Keraguan-raguan ini bisa kita lihat dari segi keberanian ya. Orang kalau ragu-ragu tuh berarti nggak berani gitu kan. Bisa nggak kita bilang ragu-ragu tuh nggak berani? Dia lebih berani untuk kayak main aman gitu kan. Biar orang nggak salahin kita bisa pindah-pindah nanti kalau orang bilang A kita A. Kalau orang bilang B kita B. Gitu ya. Gimana Ian? Ya. Bisa lihat itu nggak? Kalau orang ragu-ragu tuh bisa memilih untuk nggak berani. Ya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut. Tapi kebanyakan, Ian harus ingat, kebanyakan orang yang ragu-ragu itu akhirnya malah justru akan jatuh. Benar nggak, Ray? Iya. Jadi kita ngomong-ngomong soal kebanyakan bikin orang jatuh, orang yang ragu-ragu itu bahaya loh. Bahayanya adalah bikin orang lain ragu juga. Gitu. Iya itu juga. Nular gitu kan.
Kalau orang ragu, kita temenan sama orang ragu lebih semangat atau lebih, waduh, bahaya ini kalau orangnya ragu-ragu. Ini kita jadi ikut ragu juga ini kan. Keraguan-raguan ini bisa menular gitu kan. Semua bisa menular, tapi pada prinsipnya ini yang ragu-ragunya ini menular juga. Ya. Oke. Ian, Artinya coba ya. Sudah selesai ya. Udah ya? Oh, oke. Selamat datang. Ya, nanti tinggal dilihat. Selamat kembali. Continue. Ya. Makasih. Ya. Lebih confident ya, Matthew. To be continue. Oh, to be continue. Ada salah denger. Sampai mereka titik-titik gitu. Putus. Oke, mantap. Oke, kalau gitu mari kita lihat ya. Belum, tunggu ya. Tunggu ya, Emak. Kok nggak ada? Coba keluar dulu, Mah. Masuk lagi. Iya, putus. Oke. Soalnya tadi Mama Manda udah balik, masih diskusi ya. Jadinya, aduh, kok belum masuk juga. Ini Mama sudah baru masuk. Oke. Udah welcome back ya. Oke, mari kita lihat. 3 orangnya itu siapa aja? Jangan dijelasin ya. 3 orangnya itu pilihannya itu bisa apa aja perannya. Jangan dijelasin apa. Oke? Silakan masing-masing kelompok dari kelompok yang ada di main season. 3 kelompok orangnya apa aja? Peranannya itu gimana? Kan tadi kan saya itu bisa kebagi 3 kan? Tapi saya bisa cuman jadi salah satunya gitu. Oke, dari kelompok main season silakan. Apa? Yuk. Ian apa? Syasha atau Ray? Satu-satu lah ya. Oke. Supaya adil ya Kak Sasha ya. Adil. Aduh, kan main Kak Sasha. Oke, main season. Oke. Siapa Ray? Oke. Satu dulu, nomor 1 ya. apa? Ini tipe orangnya ya, Ray? Ya, kategori orangnya apa aja? Yang humble mind dan teachable spirit. Wah, ini udah pasti betul ya Kak Saja. Iya. Oke, yang ini dulu. Satu-satunya di grup. Oke. Siapa lagi yang kedua? Ian, mau Ian? Yang kedua apa Ian? Iya, Ian. Apa Ian? Tidak percaya ya. Yang tidak percaya. Ini positif atau negatif? Boleh apa aja. Yang tidak percaya itu? Ya. Kokore? Yang nomor 2 atau terus 3 ya? Ini apa? Ini yang kalau nomor 1-nya ini yang keduanya berarti kebalikannya aja. Apa? Oh, yang tidak humble mind gitu. Ya. Jadi ganti tidak percayanya. Ya. Dan ada ini kan mempertanyakan dan berdalih itu. Nggak usah nggak usah dijelaskan dulu. Yang tidak humble mind dan teachable. Terus? Ya, 3-nya itu ingin ragu. Yang ingin ragu? Iya. Oke. Kelompok 2. Aca, Itin, Mama Soisa, Kak Nengah.
Anti nengah Mice. Oke, Andi Nengah. Ini aku yang nyebutkan tiga-tiganya, Itin. Tante yang nyebutkan tiga-tiganya. Iya, Anti. Oke, boleh. Dari kelompok kami, ini kan 3 peranan saya kan ya, gitu ya? Ya, jadi saya bisa pilih satu. Jadi saya cuma bisa dalam satu keadaan. Nah, itu dia. Dalam satu keadaan. Hmm. Oke, kita di sini satu kita pilih menyelidiki dengan penuh hati-hati dan humble mind. Oke. Menyelidiki, hati-hati, dan humble mind ya. Humble mind, disingkat ya Kak. Terus? Roh yang mau diajar. Oke, yang mau diajar. 3. Membuat keputusan yang benar dengan bukti yang ada. Keputusan yang benar. Oke, thank you. Thank you. Kak Nengah dan kelompok 3. Siapa yang mau bilang? Matthew dan Dinda ya kalau nggak salah ya? Dinda boleh. Dindanya udah balik dari RR? Nah, belum. Dinda masih RR. Oh, berarti Matthew. Apa 1, 2, 3-nya? Berarti yang pertama sama dengan ya, roh. Jadi mau dipimpin oleh kebenaran. Jadi dia mau kayak dipimpin atau yang kayak kelompok 2? Sama dengan yang main season. Oke, sama ya, kayak main season sama. Terus yang kedua dia lebih ke arah dirinya gitu, apa maunya. Jadi tinggi hati, kan kebalikannya berarti tinggi hati, terus apa ya? Tadi kuipel itu ya kuipel itu tahu itu benar, tapi cari-cari alasan untuk pilih yang salah gitu. Wow. Terus yang ketiga dia itu ikut, jadi dia tuh nggak jadi dia tuh cuma ikut-ikut aja gitu, nggak tahu ini benar 100% atau salah 100%, tapi dia ikut-ikut aja, entah karena orang tuanya atau karena manusia gitu, tapi bukan karena bukti kebenaran gitu. Oke. Thank you Matthew. Yep. Ya kelompoknya. Ada lagi. Dinda, Manda dan Mak. Siapa mau bilang? Aku. Oke, silakan Manda. Jadi yang pertama adalah kita bisa diragukan. Terus yang kedua, menerima bukti. Yang ketiga, kita menerima bukti dan diselidiki. Oke. Ini aja ya berarti ya? Oke, thank you Manda, Mak. Dan semuanya 4 kelompok. Oke, mari kita lihat di sini. Oke. Jadi, ini ada beberapa kelompok ya di sini ya. Di bagian sayanya ya. Jadi, pertama adalah si Meni. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju, Meni. Oke, jadi kategori pertama saya boleh, ini kalau misalnya ini saya bisa jadi kategori si Meni ini. Boleh? Ya, setuju. Yang langsung terima suggestion dari setan. Jadi Meni ini apa? Terima suggest dari siapa? Setan. Dari setan. Aduh. Oke.
Dan dialah yang jadi sumber unbelieving, question, quibble, nah itu semua dia, oke? Karena dan dia pikir, waduh, kita nih intelligence nih. Kalau saya tuh bisa kayak seakan-akan kritis lah dalam firman Tuhannya yang meragukan, tapi gimana? Ataupun yang si siapa? Matthew bilang sudah tahu benar tapi masih banyak alasan kan? Mempertanyakan dan berdalih, betul? Boleh? Oh iya, dalih. Nah, jadi dia yang pertama kan. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang mau diragukan Meni. Iya, ini deh aku dapatnya kebalikan harusnya dia. Bagaimana? Setuju nggak itu? Ya, setuju. Ya kan, jadi yang satu langsung dapat diragukan setannya kan? Atau yang kedua adalah setan pakai medium orang yang sudah seakan-akan intelligence, betul? Jadi ini dianggap orang, intelligence nih. Ini banyak gitu ya. Iya. Intelijen banyak. Banyak ya, banyak yang intelligence. Dan atau orang-orang yang percaya aja sama si intelligence ini. Termasuk dalam banyak itu. Aha. Berarti 2 golongan. Iya. Boleh? Oke. Lalu, tapi ini saya dalam kutipan ini konteksnya cuma yang intelligence-nya Meni. Yang intelligence nih Meni. Berarti gitu lebih sedikit. Terus habis itu yang satu. Kalau Meni yang intelligent, berarti yang nggak intelligent not Meni. Balikannya. Berarti Meni di sini tuh maksudnya intelijen ya, Gedi ya? Iya Kak, betul. Yang Meni ini yang intelligence, yang ngerasa dirinya, waduh intelligence nih aku nih, bisa unbelieving dan question dan mempertanyakan dan meragukan, nah kayak gitu. Itu dia. Terus dia ngapain? Dia ragukan orang yang mau diragukan mereka, betul? Iya betul. Ah, ini dia. Atau orang yang belajar dari evidence. Ini dia. Gimana? Dari evidence dia sudah pasti apa? Humble spirit, betul? Teachable humble mind. Humble mind, teachable spirit, ya kan? Artinya mereka dua ini satu kategori kan sebenarnya? Dua unsur kan? Kategorinya mereka humble mind nggak? Enggak. Apakah mereka teachable spirit? Tidak juga. Tidak teachable spirit juga. Ya. Artinya apakah mereka suka untuk diragukan? Iya. Ini kan desire to doubt. Ini kan maunya diragukan, betul? Ini dia. Artinya orang-orang yang humble mind dan teachable spirit, mereka tidak apa? Diragukan. Tidak desire doubt, betul? Oh, saya nggak mau. Saya nggak mau diragukan. Saya mau belajar di evidence. Nah, itu dia. Boleh? Beda toh? Orang yang mau, Tuhan bilang ini. Kayak Abraham lah. Abraham. Setan mengasih keraguan. Loh, kamu masa bunuh anakmu? Betul nggak? Kalau misalnya Abraham ingin ragu-ragu, apakah dia akan langsung, oh iya ya, ya udahlah pulang aja deh. Masa saya Tuhan kasih sesuatu yang bertentangan dengan dia punya hukum? Apakah itu sudah meragukan perintah yang Tuhan sudah berikan sama dia untuk bunuh Ishak? Iya. Betul kan? Iya, Ma? Golongan yang ini dia merasa punya suatu keyakinan ya. Intelijen itu apa? Intelligence tuh ngerasa dia pinter, mah. Kalau aku kalau bisa gini tuh mantep banget. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Bisa nggak intelijen ini bisa dikatakan dia ngerasa dirinya benar gitu? Boleh, Kak. Betul. Ngerasa dirinya sehingga mudah diragukan ke orang-orang yang suka diragukan ini. Iya. Itu dia. Oh, gitu. Karena kan nggak semua orang kan yang kayak gini kan.
yang apa namanya, yang bisa cari-cari salah, mempertanyakan lah ini. Nggak semua kan seperti itu kan? Iya. Nah itu dia. Ada orang yang malas mikir lah, ya udahlah apa aja dia terserah, betul nggak? Nah kalau yang tipe nomor 1 ini benar-benar pakai Alkitab juga, tapi digunakan untuk kepentingannya dirinya kan, untuk apa namanya, untuk kayak meragukan dan untuk semuanya apa, jangan sampai firman Tuhan itu jadi nggak istilahnya membuat saya dalam hidup tuh nggak benefit, makanya harus dipertanyakan. Nah kayak gitu. Contohnya kalau saya keluar dari gereja nanti gimana ya, nanti gerejanya, gedungnya gimana ya, nanti siapa yang support, dia punya perpuluhan semua dan lain-lain, dia punya sistem kerja gereja, makanya mereka buat pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan nggak perlu keluar. Gimana? Setuju nggak itu? Ya, setuju. Itu dia. Jadi apakah ini adalah seperti apa namanya, botol ketemu tutup. Jadi setan kasih keraguan, dan botolnya mereka orang-orang intelligence yang banyak ini adalah orang-orang yang perlu kebutuhan naturalnya dipenuhi, keinginan dagingnya. Gimana? Makanya mereka belajar Pas, itu ya. betul, sama pas. Apakah setan bisa meragukan Yesus? Walaupun saya kasih nih seluruh dunia nih, oh saya nggak bisa, betul? Nggak bisa. Itu dia. Nggak bisa, itu dia. Jadi apakah Abraham ini belajar dari evidence atau dia belajar dari keraguan yang setan bisikin ke dia? Yang mana? Abraham tipe yang mana? Dia belajar dari evidence ya. Nah, masih ingat nggak yang ini? Waktu setan bilang kan, kamu masa Tuhan mau suruh bunuh? Itu kan bertentangan dengan hukum untuk jangan membunuh, betul nggak? Ya. Lalu dia nggak mau diragukan karena dia udah ada bukti-bukti yang masa lalu bagaimana Tuhan berkomunikasi sama dia. Dari Sodom, waktu Tuhan bilang akan kebakar Sodomnya, benar jadi. Gimana? Waktu Tuhan bilang kamu bukan punya nama Isa, Sarah akan mengandung, benar terjadi. Masa kali ini nggak terjadi? Gimana? Jadi Abraham nggak satu titik pun nggak melayani keraguan yang setan kasih ke dia, karena dia belajar dari bukti pengalaman dia sama Tuhan. Gimana? Ya. Nah itu, apakah iman harus ada bukti atau buta-buta lah? Ya udah, mana-mana deh orang intelijen, kamu mau tuntun saya ke jurang, pokoknya kenyamanan hidup saya mantap, jangan tegur dosa, saya masih bisa cinta dosa, it's okay, saya akan ikut kamu walaupun ke jurang. Gimana? Itu kan bukan iman, Kak Sasha. Itu dia. Iya, betul. Bagaimana? Semuanya bisa lihat ini? Itin bisa lihat itu nggak, Itin? Bisa. Aca dan lain-lain bisa. Matthew gimana, Matthew? Bisa. Oke. Matthew, silakan Matthew. Berarti Hawa dan Adam itu kategori many. Kalau Hawa itu unsur yang apa ya tadi? Yang mempertanyakan, yang quibble. Terus kalau Adam, dia nggak benar-benar buktikan bukti dari Tuhan, dia mengizinkan dirinya diragukan oleh Hawa. Betul. Itu dia. Dan apakah kita harus menjadi orang-orang yang sekarang belajar di evidence Adam dan Hawa? Betul nggak? Iya. Masih ingat nggak waktu Hawa jalan-jalan ke sendirian, dia pikir, aduh saya nggak apa-apa kok jalan sendiri. Apakah di situ dia udah mulai rasa nggak masalah? Nah, apakah gitu? Apakah itu memang titik empuk mangsa yang setan bisa suntik langsung, dia punya keraguan, betul nggak? Iya. Itu dia. Iya. Karena Adam punya kebutuhan, yaitu dia nggak bisa hidup tanpa Hawa, apakah bisa diragukan sama Hawa?
Bisa. Iya, bisa. Makanya, apakah kita harus hidup tanpa motivasi pribadi sekarang? Kalau kita ada motivasi pribadi, gugur bisa diragukan setan pasti. Gimana? Iya, betul. Itu dia. Motifnya Hawa apa? Mau jadi seperti Tuhan, makanya bisa diragukan. Betul nggak? Dan rasa dianya, waktu dia makan buah, kayaknya aku mantap. Betul nggak? Iya ya. Apakah di Roh Nubuat bilang begitu kalau kita baca ceritanya? Hawa kan bilang, aduh kayaknya dia di suatu kondisi keadaan yang lebih tinggi, keadaan yang lebih mantap dari sebelumnya. Apakah ketipu semua? Apakah orang-orang yang dikasih suggestion sama setan pikir dia intelligence? No. Dia pikir ya, jadi dia hanya pikir gitu ya. Ting kan? Ting mana pernah benar kan Kak Sasha? Iya. Betul. Jadi orang yang tipe 1-2 ini adalah orang yang punya self-interest. Orang yang mau diragukan karena punya self-interest. Punya kepentingan diri yang harus ada goal yang harus dilakukan. Dan nggak pikirkan konsekuensinya dan pikir mereka dalam melakukan itu benar. Betul nggak? Karena tujuan mereka adalah self-interest. Kalau self-interest-nya tercapai udah benar itu. Gimana? Makanya, apakah yang menentukan benar salah dalam hidup kita? Tujuan kita apa? Gimana? Motivasi. Apakah motif kita ditentukan apa tujuan kita? Ya kan? Itu dia. Kalau tujuan kita nggak ke surga, semua yang menyarankan ke surga, kita akan coba bela untuk menjadikan apa yang saya lakukan sekarang ini benar. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang dibilang hal-hal yang harus dilakukan untuk ke surga. Itu dia. Jadi tujuan saya apa? Walaupun saya pikir saya punya kepentingan pribadi ini, saya pikir saya mau ke surga. Tapi kepentingan diri itu menipu semua yang saya pikir saya mau ke surga itu ditipu semua. Dan saya akan menerjemahkan semua Alkitab pakai pengertian yang bagaimana pengertian itu tidak pernah menghalang-halangi saya punya kepentingan diri. Gimana? Boleh itu semuanya? Ya, bisa G. Nah, itu dia. Ya. Jadi belajar dari evidence, itu dia. Tuhan pingin umatnya belajar dari bukti. Karena bukti, apakah iman harus ada bukti atau nggak ada buktinya? Harus ada bukti. Ada bukti. Tuhan ke dunia cari apa, Aca? Iman, Mice. Lihatnya di mana, Aca? Di Lukas 18:8, Mice. Nah, itu dia. Ya. Jadi apakah Tuhan, makanya Tuhan apa dibilang? He gives evidence. Betul nggak Manda Dinda? Betul, Kak. Itu dia. Jadi kita belajar dari bukti. Dari buktinya, dari bukti. Apakah pelajaran Babylon kita benar-benar Kak Sasha belajar dari bukti? Dan apakah orang yang tolak mau keluar nggak mau lihat buktinya walaupun nyata buktinya? Aduh, bukan main kan? Iya, betul. Ini penting loh, ini kutipan untuk fondasi kita dalam belajar menentukan coming out. Jangan pakai kita punya kepentingan pribadi, pakai bukti. Gimana? Iya. Itu dia. Aduh, kalau aku keluar nanti gimana? Nih aku sayang sama orang-orang ini semua di gereja apa-apa. Jangan, betul nggak? Lihat bukti. Ya, karena panggilan Tuhan keluar berdasarkan bukti. Ini dasarnya ini dasarnya. Gimana Matthew, ngerti itu Matthew? Ya, paham Kak. Paham ya? Makanya pelajaran kita kalau hari Sabat butuh buktikan gereja Babylon, apakah buktinya bejubel-bejubel, Kak Sasha? Betul, saling banyak bukti. Itu dia, buktinya banyak bejubel-jubel. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kita selidiki dan ambil berdasarkan bukti. Bukan, aduh, kata pendeta sayang, bukan Babylon. Nah, waduh, sudah jadi orang yang mau diragukan dong, Itin. Betul nggak? Iya, Micia. Itu dia. Itu dia.
Wow. Aduh, tapi kan ada orang-orang lagi. Coba lihat, kita kan harus menginjil. Banyak orang-orang jujur di dalam, nggak belajar bukti lagi itu. Gimana Itin? Betul. Nah, itu dia. Jadi harus belajar bukti. Bukti dari zaman ke zaman, cara Tuhan selalu sama, nggak pernah berubah. Itulah modal kita untuk decide coming out atau enggak. Gimana? Cuman itu. Bisa ngerti semuanya? Oke, kita mau kasih homework. Kita mau kasih homework dan kita mau apa namanya? Mau bagi grup. Kita akan bagi grup dan kita kasih homework untuk minggu depan. Karena Itin tanya-tanya homework terus. Oke. Ya, Cek. Oke. Homeworknya adalah tolong, kita akan kasih 10 ayat ya. Kita akan kasih 10 ayat. Sebenarnya ada satu kutipan, tapi kita lihat waktunya sudah mepet sekali, karena kita nggak mau bacanya cepet-cepet, jadi nggak bisa diperes ya. Jadi kalau baca usahain pelan-pelan, oke? Pelan-pelan, cari dia punya ini, oh ini orangnya ini. Apakah kalau belajarnya gini lama kan? Ya nggak kelar-kelar ya. Karena teliti, perhatikan semua, tiap kata di semua. Nah, itu dia ya. Oke, jadi kita mau kasih homeworknya ini. Tolong deskripsikan apa ya itu Babylon. Oke? Ini apa namanya? Selagi kita maju dengan fondasi-fondasi, kita akan sudah mulai mengenal apa itu Babylon. Oke? Jadi maju sama-sama, tapi yang ini buat homework ya. Nah, oke ini. Oke, ayat pertama adalah Yeremia 51 ayat 13. 2, Revelation 18 ayat 19. Yeremia 50 ayat 36. Yeremia 50 ayat 38. Yesaya 13 ayat 21-22. Daniel 2 ayat 11. Yesaya 47 ayat 8 dan 10. Terus, oke, 7 ayat dulu aja lah. Oke, boleh semuanya deskripsikan apa itu Babylon ya? Oke, mantap. Boleh, Boleh, Kak. Boleh, oke. Mari kita tentukan sapa-sapa ya. Oke. Siapa aja nih? Ya. Berarti kita fokus ke pertanyaan apa ya? Ya, apa? Betul. Bukan bagaimana gitu kan? Apa? Ya, betul, apa pertanyaannya? Sasha, Manda, siapa lagi? Mama. Siapa lagi nih? Ian, Kak Nengah ya. 1, Kukure. Ada lagi kah orangnya? Nggak, Sasha, Manda. Oh, Mama Soisa. Soisa, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ini ya, Sami ya. Kita mau bedain Mama Soisa dan Sami. Oke. Oke. Jadi ini ada 12 orang, berarti kita akan bagi 3 grup ya. Jadi 4 grup, 1 grup 3 orang, biar aktif semua. Oke, kita pilih dan kita minta kesediaan Dinda untuk tulis sapa dan nanti kirim ke grup Tuesday ini ya. Boleh ya Dinda?
Oke, Cece. Nanti Dinda yang ini ya, Cece yang ini. Oke. Ya, boleh. Ini grup pertama, 3 orang dulu ya. Aca. Kak Sasha. Kami. Grup 1 ya itu ya. Grup 2, Matthew. Dinda. Mama Soisa. Ini grup 3 ya ini ya. Kokore. Kita mau minta request kalau bisa satu rumah jangan sama-sama ya, tapi ini kayaknya sudah tinggal ini. Tinggal coba mau lihat dulu. Bisa. Coba aja. Ini kan. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Iya, ini kan supaya ini. Oke, satu kali lagi. Itin, Ian. Lagi. Ya, akhirnya dapat ya aku. Satu orang lagi yang beda. Kalau boleh satu orang nggak ini. Makanya kita bisa lihat Mama lagi. Tunggu. Satu kali lagi. Kita mau supaya. Amanda, Ray. Oke, Kokore lah. Oke, jadi Kak Nenga, Mama, dan Manda, oke? Bisa ya? Oke. Jadi memang harus ada satu yang sama-sama, satu rumah is oke lah. Ya, tapi nanti online ya untuk discuss itu ya. Oke, bisa semuanya nanti. Ini homework ya? Ya, homework untuk jelaskan apa itu Babylon 7 ayat itu ya. Oh, berarti Mama sama siapa? Mama tadi sama Manda sama Mama Linda. Oke. Ya. Oke, mantap ya. Kak Sasha, ya Kak Sasha? Aca nanti aku kontaknya ke siapa? Aca nanti ada nomor Aca nanti tak kasih ya Kak. Oh iya. Manda kayaknya udah tahu. Manda udah tahu nomornya ya tadi. Manda udah tahu ya. Ya. Oke. Nanti aku mintain berarti nomornya Aca sama nomornya Semi berarti ya. Ya betul. Oke. Ian sama siapa ya Tante? Kak G. Ian sama siapa? Dinda? Ian sama Itin sama Kokore. Nah, ya itu dia. Ian sama Itin sama Kokore. Oke, mantap. Nanti diskusi ya, ambil waktu untuk bahas 7 ayat itu. Jadi pertanyaannya apa itu deskripsi Babylon dari ayat-ayat 7-nya ya? Kirimnya itu ke Kak Gedi atau? Iya, ke Kak Gedi nanti. Satu grup, satu perwakilan aja. Kirim sebelum BS sore ini ya. Hari ini. One group, one leader gitu Kak? One answer. One group, one answer. Ya. Bisa terpengaruh begitu. Oke. Nanti sampai ketemu kita minggu depan, kita mau doa tutup Bible study ini dan doa tutup Sabat ya, Kak Sasha. Bisa Sabat ya di sana. Nah, oke, mantap. Kalau gitu kita minta kesediaan dari di sini ada Kak Sasha boleh doa tutup ya, Kak Sasha sekalian doa tutup Sabat. Makasih Kak Sasha. Boleh, mari kita sama-sama kita bertelut ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan semua kasih sayang Tuhan kepada kami hingga pada penutupan Sabat yang suci ini, kami dapat melalui hari Sabat Tuhan dengan satu sukacita karena kami sudah dikenyangkan oleh mana dari surga yang begitu manis yang sudah kami dengarkan dari pagi, kemudian kami review dan juga pada sore hari ini kami punya diskusi. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau mau tolong sehingga semua yang sudah kami pelajari, semua yang sudah kami dapatkan ini jangan setan ambil impresi itu semua. Tapi biarlah kami boleh fokus, kami punya impresi, dan itu membuat kami lebih
berjaga lagi, membuat kami lebih bersiap lagi, dan membuat kami lebih fokus kepada tujuan hidup kami, yaitu kami ingin selamat. Dan kami tahu Tuhan bahwa di depan kami ini akan ada minggu perjuangan, dan biarlah kiranya kami boleh tetap fokus mengerjakan, kami punya keselamatan, meninggalkan kami punya keinginan daging, ego kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hidup kami ini selaras dengan apa yang Tuhan mau. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan juga mau memberikan kepada kami kesehatan, melindungi kami masing-masing, dan biarlah kami semua boleh dipertemukan kembali jika Tuhan kehendaki pada Sabat depan. Dan terutama pada besok kami mau mengikuti, melanjutkan kembali menggali firman Tuhan melalui The End Game. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Gedi yang selalu menjadi saluran Tuhan di dalam mengabarkan kebenaran ini. Biarlah kiranya Tuhan mau memberikan kepada Gedi selalu akal budi, hikmat dari surga, dan juga kesehatan, sehingga Gedi dapat selalu menyampaikan, menjadi saluran untuk mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarga di Sonder, sehingga biarlah kiranya dalam semua yang mereka buat itu hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, pada malam ini kami juga akan beristirahat, biarlah kiranya Tuhan mau menjaga kami, dan jika Tuhan izinkan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam kehendak-Mu saja, dan biarlah kehendak Tuhan yang selalu jadi atas kami, karena kami bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa.